klien kita hari ini siapa, Pak Teh? Jadi klien kita hari ini tuh namanya Mbak Siti. Pak Siti. Ya, permasalahan Mbak Siti adalah dia curiga sama suaminya. Kata dia suaminya itu main janda. Gue masih bingung sih sama istilah main janda yang dimaksud sama Mbak Siti. Main janda? Sih? Astagfirullahaladzim. Mungkin maksudnya Mbak Siti sama ya. Cuma yang gue bingungin dan gue kasihan sama Mbak Siti adalah kalau misalnya ada istilah janda di hubungan rumah tangga mereka, berarti ada orang lain dong. Ya pasti. Itu yang bikin gue tertarik mau bantuin dia, mau bantuin permasalahannya dia gitu ya. Terus ini udah janjian di mana nih? Udah, ini kita bentar lagi nyampe rumahnya. Sorry, ini bener kan rumahnya ya? Coba lihat GPS deh, sorry. Iya. Coba bener. Iya benar Mas Bas. Rame-rame ada apaan tuh rame-rame tuh? Apaan nih? Coba. Bener ini cepak kapuk. Ini bukan, coba tuh lihat. Iya benar cepak kapuk. Ini benar. Bener kan nomor 2? Iya turun nih. Lah, kok rame di rumahnya? Ada apa sih? Yuk, Mas Hati. Kenapa tuh? Loh ini Ini mau masukin ke sini. Ayo, Mas hati-hati. masukin. Bapak masuk dulu. Ya Allah. Ya lo bisa nggak? Astagfirullahaladzim. Beneran, Mbak? Iya ini Mbak Siti. Yura dibawa ke rumah sakit aja, Mas ya. Ya. Yura, ayo jalan. Aduh, kenapa ya? Ini bener Bu Siti. Ya kalau menurut ciri-cirinya sih benar. Nah, terus gimana nih hari ini? Ya gimana ya yo? Panas banget. Gimana ya yo? Sekarang kan kondisinya lagi kayak gitu. Terus kita juga nggak mungkin ngelanjutin hari ini kan? Iya. Kenapa ya kok bisa sampai pingsan gitu? Ya gini aja deh. Mending kita sekarang balik kantor, kita tunggu kabar aja dari Mbak Siti. Yang penting kan tadi Mbak Siti udah dibawa warga ke rumah sakit kan tadi? Iya tadi warga bilang rumah sakit. Udah yang penting ya biarin aja Mbak Siti mungkin lagi emang lagi kecapean atau apa, mending kita tunggu aja kabar dari dia. Ya udah sekalian. Aja ya. Iya. Dan kita tanya juga ya. Tunggu aja dia baik-baik aja. Yaudah balik kantor. Yaudah yuk, balik yuk. Mas Bas yuk. Oh, udah baik kan? Oh, lagi makan nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Mbak Siti. Astagfirullahaladzim. Kamu? Loh, Mbak. kok? Maaf ya. Mbak. Maaf ya Mas ya. Kok di... Ya. Oh ya Mbak, ini pesanan siapa? Banyak banget. Kok ditampang? Enggak, itu. Hah? Ngobrolnya di sana aja yuk. Maksudnya? Di sana aja. Enggak di sini aja kita ngobrolnya enggak apa-apa, Mbak. Enggak, ini kan Mbak makannya masih belum makannya habis. belum Nggak beres. apa-apa, nggak apa-apa. Saya nggak enak kan banyak orang, bener banyak kamera juga kan. Hah? Jadi kita, Beneran? iya beneran. Ya udah kalau gitu ya udah yuk. Ngobrol. Ini nggak apa-apa nih Ya sayang. udah nggak apa-apa. Maaf ya Pak ya. Apa? Ayo Mbak, ini mobilnya. Geser bentar ya Mbak ya. Aduh sempit. Mbak minta tolong sama tim, gimana ya Mbak? Coba ceritain permasalahannya. Iya jadi gini, saya punya suami namanya Gopar. Dia itu kata orang-orang sedang melakukan pesugihan. Dan iya, pesugihan. Dan yang lebih parahnya lagi, dia harus nikahin janda-janda di luar sana sebagai syarat pesugihannya. Menikahin janda, maksudnya main janda gitu? Ya kayak yang Mbak bilang ke Fatia. Iya yang Ya, menurut orang-orang sih begitu. Mas, jadi main janda itu maksudnya menikahi janda-janda itu karena Syarat pesugihan. Syarat pesugihannya itu, jadi dia supaya apa yang dia mau syaratnya itu dari dukun itu.
Emang Mbak ada buktinya sampai nuduh suami kayak gitu, Mbak? Kan belum tentu. Iya, jangan-jangan Mbak cuma suuzon aja kan bisa aja. Saya tuh ada buktinya Mas, Mbak. Saya nemuin kembang 7 rupa yang selalu dibawa untuk pesugihannya. Kembang 7 rupa. Mbak nemunya di mana? Di rumah, Di dia rumah? setiap malam selalu bawa. Ini mah bentar, bukannya maksudnya kita nggak percaya sama Mbak, cuman kalau cuman hal-hal kayak begitu kita belum gimana ya, belum Ya, soalnya nggak ada bukti kuat buat kita kita. belum ada bukti kuat kalau menurut kita. Apa mungkin Mbak cuma dengar-dengar dari omongan tetangga aja, kan bisa aja Mbak. Ya, dan kata tetangga pun suami aku itu udah nikah lagi sama janda yang namanya Yuyun. Nikah sama janda namanya Yun. Mbak kenal? Enggak. Enggak, Tapi Mbak tahu Yuyun ini orangnya yang mana? Udah Mbak pernah cari tahu sebelumnya? belum sih, tapi kata orang-orang sih yang udah pernah lihat. Mbak ini emang udah pernah lihat gitu suami Mbak pesugihan terus kembang 7 rupa itu kalau misalnya cuma dibawa gitu aja kan ya bukan berarti dong Mbak. Mungkin Tapi Mbak kan salah waktu di rumah itu si kembang dipakein kotak, lihat. terus dia langsung dibungkus pakai kain warna putih, dan itu setiap malam tuh dibawa-bawa setiap malam Jumat itu. Apa dong namanya kalau bukan pesugihan? Saya juga udah pernah coba cari informasi sendiri, cuman waktu itu saya selalu dihalangin sama suami saya dan sampai akhirnya saya kecelakaan. Kecelakaan apa nih Mbak? Saya ketabrak mobil, Mas. Astagfirullahaladzim. Tapi emang nggak apa-apa kan? Hanya kakinya aja yang lecet. Ya mungkin mah emang lagi nggak waspada kan, makanya ketabrak. Bukan berarti Mbak dihalang-halangin kan, bisa aja namanya kecelakaan. Iya, tapi suami saya selalu melarang saya untuk mengikuti dia, selalu marahin saya. Ya ciri-cirinya udah beda aja. Ya udah gini deh Mbak, ini untuk sekarang kita mau kemana ini untuk memulai investigasi? Ke rumah Yuyun kali ya. Ke rumah janda yang Mbak bilang tadi. Iya, soalnya aku dengar-dengar banyak yang lihat suami saya selalu ada di rumah Yuyun. Saya itu lebih baik hidup miskin, Mbak, daripada harus kaya dengan cara pesugihan. Ya Allah Mbak, jangan ngomong gitu Mbak. Di sini tempat kerjanya. Iya, di sini. Bayunya yang mana? Di dalam kali ya. Ya udah kalau gitu kita turun aja. Samperin yuk. Buat ke situ. Mbak, Hah? Kenapa? aku nggak ikut ya. Kenapa? Mbak sama masnya aja deh yang nemuin Bu Yuyun ya. Ya udah. Mas mau gimana? Nggak usah pakai kamera deh ya, Mas ya. Pakai kamera. Terus gimana dong di dalam? Maksudnya dia nggak mau ditemani pakai kamera gitu? Yaudah yuk. Yaudah yuk. Misi Bu. Assalamualaikum. Bu Yuyun ya? Yuyun ya? Ada apa ya? Enggak Bu, kenalin dulu. Saya Mario. Ini teman saya. Oh, Saya Fatia. boleh ngobrol sini sebentar Bu? Ya. Ada apa kok ada? Oh nggak apa-apa Bu ini. Nggak apa-apa ini. Kita cuma ngobrol aja Kita bentar cuma Bu. ngobrol aja. Iya. Gini Bu, saya mau nanya, Ibu kenal sama Pak Gopar nggak? Kenal. Kenal ya sama Pak Gopar ya? Bener Bu, Ibu istrinya Pak Gopar ya? Bukan. Saya bukan istrinya Pak Gopar, gimana sih Mbak? Loh katanya Ibu istrinya Pak Gopar. Soalnya begini Bu, kita dapat informasi katanya Ibu ini istrinya Pak Gopar. Iya, makanya kita mau nanya-nanya Kita ada tadinya. urusan sama Pak Gopar, makanya kita dapat informasi katanya Ibu istrinya Pak Gopar. Makanya kita nyari ke sini. Iya. Bukan Mas, Mbak.
saya bukan istrinya Pak Gopar. Ih, salah informasi kali. Oh bukan. Iya. Kenal kan sama Pak Gopar? Iya, iya. Saya emang kenal sama Pak Gopar. Cuman Pak Gopar itu kan teman saya. Oh cuman teman. Teman. Emang ada apa ya? Oh, Tapi katanya Pak astagfirullahaladzim. Gopar sering kesini loh, sering ketemu ibu. Oke, dia sering kesini. Cuma kan saya ini sama Pak Gopar cuma rekan bisnis dan dia itu kan teman sekolah saya. Oh, cuman teman bisnis, Iya. cuman teman sekolah. Betul. Astagfirullahaladzim. Kayaknya kita emang salah informasi aja deh. Tapi beneran ibu cuma teman ya bu, ya nggak ada hubungan apa apa. Ibu tadi bilang teman bisnis apa ya bu kalau boleh tahu? Ini jualan, dia kadang bantu-bantu ngilin ayam goreng gitu. Oh begitu. Yang infoin itu siapa? Itu bu, kita dapat informasi dari Ibu Siti, istri sahnya Pak Gopar. Oh iya iya iya. Gini loh Mas, Mbak. Emang saya ini janda. Tapi jangan seperti apa yang orang-orang bilang kalau janda itu suka godain suami orang gitu. Saya nggak seperti itu. Oh, enggak. Di luar sana emang tuh begitu. Dengar gosip sana sini, tapi saya cuek aja. Bukan gitu bu, maksudnya kita Enggak bu, kita bukannya datang menuduh ibu, bukan, kita nggak bermaksud apa-apa. Di sini kita cuma nanya aja. karena kita dapat info aja seperti itu. Mm-mm. Dia kan nyangkanya kalau ibu itu istrinya Pak Gopar. Itu makanya. Ya. Terus sekarang itu siapa namanya? Siti di mana? Ada sih bu. Emang kenapa bu? Ya, ya enggak gitu loh. Saya jadi nggak enak. Nah, Sitinya sih ada, tapi Gini loh, saya mau nge-clearin masalah ini. Saya nggak suka dituduh saya istrinya dia. Dia itu cuma temen. Enggak, saya nggak pernah nikah sama dia. Sitinya sih ada di mobil bu, lah katanya lagi sakit perut. Mobilnya di mana? Ayo, mobilnya di mana? Bu. Tunjukin! Mobilnya di mana? Yang ini mobilnya bu, ini. Lu kenapa sih pakai mobil? Oh, ini yang namanya Siti. Pantesan aja. Bu, tenang, lebih Bu. cantik gue kali sama lu. kan yang rebut laki gue Bu, tenang bu. Dasar lu janda. Mbak, tenang dulu. Nggak bisa. Nggak, ini- Saya nggak suka nih dia ngomong saya Ibu. janda. Iya ngomong baik-baik bu. Ya Allah, Bu Siti. Apa? Rebut? Heh, pantesan aja. Lihat tuh. jaga ya mulut kamu ya. Yang mulut lu yang harus dijaga. Enak aja. Udah lah, jangan pisahin kita. Lah, bukan begitu ini kan di tempat umum. Bu, ibu tenang dulu. Bu, ya Allah. Bu, tenang dulu. Ibu tenang dulu. Bu, tenang dulu, Ngapain Bu. nikah sama laki lu? Pantesan aja laki lu pergi dengan perempuan lain dan Pat di mobil. Udah Bu, tenang Nggak dulu. Bu. bisa. Bu, kita ngobrol bentar. Ya, udah Bu, ayo. Udah Bu, udah. Ayo Bu. aja lu ngapain Bu, ayo. lu janda. Ayo Bu, mah dilihat terus. Dong harus berkaca. Lu kaca dong. Udah. Ayo. Udah. Dasar lu. Ya Bu. Iya Bu, ayo Bu. Dasar Astagfirullah. Bu, tenang dulu Bu. enak aja gue ngatain. Diam semua. Udah. Bu, maaf ya Bu ya, aduh. Nggak bisa, gue nggak terima dong. Emang aku pernah apa godain suaminya dia? Ya itu cuma temen gue. Iya Bu, ini makanya saya bilang tadi salah paham aja Bu. Saya minta maaf Bu, banget. Di sini kita cuma salah paham, salah informasi. Maaf ya Bu ya, bukan maksudnya saya nuduh Ibu yang enggak. Ya maaf ya Bu ya, Ya, Assalamualaikum Bu. tapi jangan salah informasi lagi ya. Oh iya. Maaf ya Bu ya. Ya. Lu jaga mulutnya dia ya. Iya Bu. Ya Allah. Ya. Ya. Mbak Siti tenang dong.
tadi belum dengar kan penjelasannya kan? Datang-datang langsung nunjuk-nunjuk. Nah itu sih alasan dia aja, emang dia janda. Kan tadi dia udah jelasin ke kita kalau itu tuh sebenarnya salah, nggak kayak gitu ceritanya. Dia tuh bohong, Mbak, dia tuh bohong. Mbak, tadi tuh Mbak Yuyun cerita ke kita. Kalau usah didengerin lah, dia pelakor kok. Bukan begitu, Pak. Mbak dengerin dulu kita menjelaskan. Tadi sebelum kalian berantem, kita udah coba ngobrol baik-baik sama Mbak Yuyun. Mbak Yuyun bilang kalau ternyata mereka itu cuma temen. Mereka punya bisnis. Mereka emang udah nikah kok, Mas. Gini deh Mbak, Yuyun jelasin deh yang tadi. Lu tadi ngobrol apa sama Bu Yuyun? Ya, gue nggak ngobrol apa-apa, gue cuma minta maaf aja atas kesalahpahaman. Kan kita jadi nggak enak loh Mbak. Itu bener-bener bukan salah paham. Lo jelas-jelas tadi Bu Yuyun bilang kalau misalnya Pak Gopar itu cuma ada keperluan bisnis, keperluan pekerjaan, kerjasama untuk bisnisnya mereka. Mungkin Mbak belum tahu aja, mungkin Pak Gopar belum cerita aja. Kan cuma teman biasa kok. Ya udah deh kalau gitu, sekarang kita ke rumahnya Lestari aja. Siapa lagi Lestari? Ya itu janda lagi yang dinikahi sama Mas Gopar. Tahunya nanti kalau misalnya bukan emang belum dinikahin lagi atau nggak dinikahin, justru malah sahabat atau teman gimana? Yakin pasti dinikahin. Karena kan orang-orang pada bilang Mas Gopar itu menikahi janda-janda. Berarti kan bukan satu orang, Mbak. Yaudah deh, kita anterin ya Mbak, nanti tunjukin aja jalannya kemana ya. Yang itu tuh, Mas. Oh yang ini yang pagar hitam. Iya, yang pagar hitam. Tuh kan, itu suami saya, Mas. Itu Mas Gopar. Itu yang pakai motor. Iya, itu Mas Gopar. Ngapain di sana? Beneran ada di sana? Pas-pasan banget. Aku mau turun. Bapak bentar dulu mau ngapain? Iya Mbak. Ya itu suami saya mau nyamperin suami saya. Oke, cuma tunggu dulu. Kita lihat aja mereka. Loh, itu pegang kepala ya? Itu cewek itu pasti Lestari. Jalan. Mbak. Aduh. Mbak. Hah, Lestari? Berhenti lo! Lo kan yang Rame-rame. yang rebut laki gua, Mas Gopar. Laki lu yang mana? Enak aja lo. Gua tadi lihat laki gua ada di sini sama lu. Gue disangka nih lakinya lagi enak aja. Tadi Pak Gopar ngapain kesini Mbak? Jelas-jelas tadi kamu mesra banget sama Mas Gopar. Dengar baik-baik. Mas Gopar Mbak. temannya suami gue. Bohong lo. Dengerin dulu coba. Dia tuh alasan doang. Mbak ya tapi dengerin dulu. Lu ngapain kamera kesini bawa kamera lagi? Ah? Pak Gopar tadi kesini tuh ada urusan apa sebenarnya? Dia tuh mau melanjutkan bisnis suami saya yang sudah sama meninggal. Bohong lo. Kok gak ada apa-apa? Tenang dulu tuh, kan dijelasin, biar dijelasin Kan dulu. udah saya jelasin, kok masih nanya-nanya lagi sih? Mbak kalau boleh tahu emang bisnis apa sih? Bisnis tanaman, Mas. Bohong banget itu. Ya Allah. Dia tuh pasti alasan aja. Berapa kali sih ya saya jelasin? Pusing jadinya. Udah pergi deh, pergi. Usah Tapi bawa gini. biarin aja sih. Lo dinikahin laki gua juga palingan jadi buat tumbal pesugihan. Itu bapak pesugihan. jelas-jelas. Masih aja dipikirin. Syarat dari pesugihan. Mbak, tenang, udah, Enak aja lu. Mbak, di sini yang tenang deh, Mbak, tenang. Iya, Dia ngomong sembarangan banget. iya, mungkin dia emang lagi kesel. Emangnya gua semurah Dia itu lagi apa? kesel. Iya, kita ngerti. Lo janda kan? Astaga. Iya kenapa? Tapi gua janda juga punya harga diri. Udah, Mbak. Dasar gendut lo. Udah, Mbak. Maaf ya, Mbak. Lo. Astaga, pelan-pelan, Mbak. Pelan-pelan, Mbak.
Mbak, maksudnya kok gitu sih? Habisnya dia nggak ngaku. Ya tapi nggak enak loh teriak-teriak depan orang. Nunjuk-nunjuk sampai ngomong kayak gitu segala. Udah, gini aja deh. Udah mending kita sholat dulu aja biar Mbak tenang, biar gak berpikiran macam-macam ya. Yaudah yuk kita sholat dulu yuk, cari, Kita sholat dulu cari aja. masjid terdekat aja yuk, Mbak yuk. Iya enggak nih? Baik, Mbak. Agak sini Mbak, biar ada enakan dari kita. Aduh, Oh, iya. maaf ya, janjiannya malam-malam. Oh, nggak apa-apa. Ya, soalnya tadi siang lagi ada perlu dulu, makanya kita janjian di sini, nggak di rumah. Oh, jadi sekalian itu selesai aras. Ada urusan. Iya, dan lagian juga orang rumah banyak yang pada nanya tetangga-tetangga. Makanya kita janjian di sini. Jadi kita mau kemana ini Bang malam ini? Malam ini kita ke rumah Yulia. Yulia. Iya. Yulia itu siapa ya, Mbak? Yulia ini yang sekarang benar-benar istrinya. Bentar nih Mbak, bentar. Mbak bilang kalau Yulia ini istri dari suami Mbak. Mbak ini dapat informasi dari mana lagi nih? Tadi itu saya ketemu sama Pak Ahmad. Dan Pak Ahmad itu orang yang nikahin mereka. Iya, Nikahin suami Mbak sama siapa Yulia? sama Yulia. Mbak bisa ketemu Pak Ahmad ini dari siapa? Dari teman saya yang ngasih tahu kalau mereka emang benar-benar udah nikah, Mas. Gini loh Mbak, maksudnya kan kita kan kemarin beberapa hari yang 2 hari yang lalu kan udah nyari orang-orang kan, dan ternyata semua emang cuma Tapi Mas, yang ini tuh benar-benar nyata. Yang ini tuh benar-benar nikah. Nah, Mbak, emangnya udah ada bukti apa kalau mereka udah nikah selain omongannya Pak Ahmad? Soalnya selama ini kan Mbak tuh selalu tahu dari omongan orang gitu kan. Ya, orang Pak Ahmadnya berani sumpah di depan saya kok. udah kalau gitu ya udah kita coba ke sana ya. Cuma nanti tolong jangan emosi lagi ya, jangan kayak kemarin datang ke rumah orang langsung tunjuk-tunjuk, Mbak langsung marah-marah. Ya ampun, ya sekarang siapa yang gak kesel? Coba Mas, suami saya nikah lagi sama orang lain. Bukan begitu, maksud saya Mbak belajar dari kejadian kemarin 2 orang Mbak tuduh yang enggak. Intinya mereka cuma teman. Ya udah ya kalau gitu. Ya udah ya. Pak. Astagfirullahaladzim. Mas Bas kenapa sih? Kenapa? Bensin ya? Enggak full bensinnya. Ah masa? Terus ini kenapa? Takutnya rotornya turbonya tiba-tiba cek dulu. Ya udah deh, cek gue aja. Ya lama lagi dong. Terus dibantu ya.
sih? Kenapa, Mas? Ya. Panas juga. Yakin. Ini deh kayaknya. Coba lu starter deh. Coba lu starter hidup nggak? Coba lu starter ya. Coba ini gue pegangin dikit. Nah, cobain. Bisa nggak? Ya, bisa dong. Coba starter lagi deh, coba deh. Nah, Kan betul kan? ya kenapa-napa kan? Kurang kencang kali ya. Nah, udah. Udah nih. Udah. Ya udah yuk, lanjutin aja. Udah aman, aman. Udah. Ya udah yuk, balik yuk. Kita terusin yuk. Bentar lagi nih padahal. Yuk. Loh. Mbak Siti mana ya? Tadi turun juga? Tadi ada. Iya tadi ada. Mas tadi barusan lihat nggak? Oh, tadi turun ya? Ya, tadi bukannya di mobil ya? Makanya, tadi nggak ada yang lihat kan? Coba telepon. Perasaan di Coba telepon. Eish. Tinggal bentar udah hilang aja. Kok nggak diangkat-angkat ya? Lagian kok nggak bilang, nggak tahu. Barusan ada kan? Gimana? Denger dia Nggak diangkat-angkat. Nggak ada. Nggak diangkat-angkat. Oh, coba kita itu tuh sana kali. Ya, coba cari sana ya. Ya. Aduh. Cepet. Nggak ada. Itu nggak lihat siapa loh. Mana lagi ya? Mana ya sih? Maksudnya badannya tuh gede banget tuh. Yang hilangnya tuh cepet banget. Bapak lihat apa? Ibu-ibu yang badannya agak besar. Baju oranye nggak, Pak? Kesana ya, Pak ya? Iya. Ke sana. Oh ya udah, Pak. Coba kita cari sini. Makasih ya, Pak. Gimana kalau kita balik aja? Lah, masa balik yuk? Ya soalnya kayaknya gue ngerasa nih Mbak Siti ini nggak serius. Gak seriusnya gimana? Gak kasihan yo. Bukannya nggak kasihan, Pak. Mana sih orangnya? Gini loh, dia minta kita nganterin kan? Iya. Kita anterin di dalam perjalanan tiba-tiba kita ada masalah dengan mobil. Iya. Setelah itu kita udah kelar masalah ada mobil, kita mau balik lagi, ternyata dia udah nggak ada. Kayak dia ninggalin kita tanpa ngomong pun dia nggak, ditelepon dia nggak bisa. Aduh gimana ya yo? Tapi gue masa mau ninggalin gitu aja? Tadi kan kita yang jemput juga. Orang dia ninggalin kita juga nggak ngomong-ngomong ya kan? Iya. Ngapain kita harus mikirin orang yang nggak serius? Tapi gue masih penasaran aja gitu sama kasusnya dia, sama permasalahannya dia. Masa mau kita tinggalin gitu aja sih yo? Kita cari lagi aja apa kesini kali? Beneran kalau gue udah males deh, karena gue ngerasa udah kita tuh kayak nggak dihargai aja. Kalau tetap mau, berarti ngajak salah satu kru cari sendiri deh. Kok kayak gitu sih? Ya gue udah nggak mau, soalnya males banget kayaknya dia nggak serius sih. Gak gini ya udah sampai Ya, ujung ya, jalan ya sini udah, aja. ya udah, konten dulu deh, Ya. konten dulu deh, Iya ya udah. Ayo dong yo. Ini nanya ke siapa lagi ya? Yo, gue bilang apa? Gue bilang apa? Ya udah kata yang ngomong aja. Iya, kok gitu sih? Mbak Siti, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak, tahu nggak tadi tuh kita khawatir nyariin Mbak. Jauh banget jalan ke sini. Kok tadi nggak bilang sih sama kita, Mbak? Ya Mbak, maaf ya, soalnya aku lapar banget. Soalnya gini Mbak, saya tanya serius nih. Mbak mau kita bantuin nggak? Mau dong.
Kalau Mbak memang serius mau kita bantu, caranya nggak kayak begini dong. Mbak harus menghargai kita juga dong. Jangan seperti Kan aku lapor Bang. paling nggak Mbak kan bisa bilang sama kita. Iya. Maaf ya. Ya udah kalau gitu. Kita lanjutin perjalanan ya. Kita balik mobil aja. Saya Mario, ini Halo Mbak, saya Fatia. beneran nih dengan Mbak Yuli. Oh, ini Yulia. Mbak. Lo yang udah nikah sama Mas Gopar ya? Mbak. Tenang dulu, Mbak. Iya, kita kan baru Iya datang. dia, janda gatal yang udah nikah sama suami saya. Astagfirullahaladzim, Mbak. Bahasanya mulutnya kok- dong, Mbak. Bisa biasa aja. Jangan bilang saya janda gatel. Ya iyalah orang lo nikah sama laki orang. Mbak Siti tenang. Dengar dulu penjelasan saya. Apa yang harus dijelasin ya? Mbak. Pasti. Mbak. Salah kan? Yang udah nikah. Gak usah marah-marah. Saya di sini cari uang halal, bukan janda gatel. Iya tetep aja lu udah nikah sama laki gue. Apa namanya kalau bukan janda gatal? Terus masa sih ngelabrak saya kayak gini sama kamera banyak kayak gini mikir dong, Iya, Mbak. orang gue pengen tahu kok. Tetangga saya ngelihat semuanya ngedengar. Bukan apa kata orang? Apa kata orang? Pikirin dong perasaan saya. Kita sama-sama Mbak Siti. wanita loh. Mbak Siti tenang dulu, Mbak Siti kan belum tahu kejelasannya. Kok nuduh dia nikah? Tolong deh, kamera-kamera ini gimana sih? Mbak, Ini apa lagi yang mau dijelasin, ya Mas? coba kita tanyanya baik-baik coba Mbak. Tolong dong Mbak, saya nggak bisa ngomong dari tadi. Ya udah, ini gimana sih Mbak? Maksudnya orang-orang tuh banyak yang bilang kalau Mbak tuh istrinya Mas Gopar. Oke, coba dijelasin baik-baik deh, Mbak. Mbak Iya. sebenarnya ada hubungan apa sama Pak Mas Gopar? Gini, emang saya udah menikah dengan Mas Gopar. Hah? Tuh kan bener kan? Dengar Mbak, dengar. Sabar. Apa lagi yang mau dijelasin? Mbak dengar penjelasan saya dulu, bisa Mbak? Saya emang udah nikah siri sama Mas Gopar. Dia bilang sama saya dia udah izin sama Mbak. Mbak Siti. Sama Mbak Siti. Ya. Dia bilang udah izin, makanya saya setuju. Kalaupun dia nggak izin, saya pun nggak mau nikah sama dia. Dan salah satu alasannya karena Mbak Siti nggak bisa punya keturunan. Makanya saya mau nikah sama Mas Gopar. Saya juga udah bosan, Mbak. Jadi kunci keluarga. Mbak Siti, Mbak Siti. Mbak Siti. Saya pengen nanya sama Mbak sebenarnya itu kan Mbak tahu kalau Mbak Siti itu istri sahnya. Coba jelasin lagi ke saya belum dapat soalnya maksudnya gimana sih? Iya gini loh Mas, saya emang udah nikah siri sama Mas Gopar. Tapi itu saya punya alasan yang kuat. Karena dia bilang sudah persetujuan sama istrinya. Dan yang kedua, istrinya nggak bisa ngasih dia anak. Istrinya tuh mandul. Saya kasihan dong. Siapa sih laki-laki yang nggak pengen punya anak? Gitu loh Mas. Oh ya udah kalau gitu saya pamit ya ke Mbak Siti dulu. Maaf ya Mbak ini bikin kacau kayak begini. Saya pamit dulu Mbak. Maaf ya Mbak ya. Tolong jelasin ke Mbak Siti ya. Iya, saya Jangan coba ya, salah Mbak. paham sama saya. Iya saya coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya belum bisa memberikan suami saya anak. Saya pengen banget memberikan Mas Gopar anak, Mbak. Ya, Saya nggak rela sebenarnya suami saya nikah lagi. Mbak harusnya ikhtiar minta sama Tuhan, bukan nanya sama orang-orang pintar. Mbak. Mbak, Mas, mendingan antar saya ke rumah Pak Roman yuk. Pak siapa? Pak Roman. Siapa lagi Pak Roman itu? Pak Roman itu kuncen yang udah jadi pelantara suami saya buat pesugihan. Iya, udah lewat
lewat Pak Roman lah suami saya melakukan pesugihan. Pasti suami saya ada di situ, Mas. Udah tanggung, Mbak. Yuk, sekalian. Ya udah nggak apa-apa, kita antar Mbak ke rumahnya Pak Roman. Jadi kita ke mobil lagi deh. Ini rumahnya. Iya, ini rumahnya. Coba pelan-pelan aja dulu ya. Permisi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, permisi kenalin dulu. Saya Mario, ini teman saya Fatya. Saya Fatia, Pak. Nah ini Bu Siti, kenalin. Halo, Roman kan? Roman yang ngajakin laki gua pesugihan. Mbak datang langsung marah-marah. Memangnya Mbak siapa? Gue bininya Gopar. Istrinya Gopar. Dengar Mbak, saya sama sekali tidak pernah mengajak apa-apa. Alah, nggak usah bohong deh. Buktinya lo yang nyuruh laki gua kawinin janda-janda di luar sana. Kalau Mbak beranggapan begitu sama saya, itu terserah Mbak. Yang pastinya saya sama sekali tidak pernah mengajak, apalagi jadi perantara orang. Ah, lo kan kuncennya. Yo, pastilah. Mbak Siti tenang dulu pelan-pelan, biar dijelasin Memang, Mbak. dulu. Ya emang jelas-jelas kok. Memang Mbak, dulu saya kuncang. Tapi sekarang saya tidak lagi. Saya sudah tobat. Mana laki gua sekarang? Mana lagi Mbak? Di mana laki gua sekarang? Mbak Siti, Mbak mau kemana? Itulah saya Laki Mbak tidak ada di sini. nggak usah bohong dah. Iya. Mbak Siti Gopar! jangan. Mbak Siti, astagfirullah. Gopar! Nah kan? Nah? Ini buktinya ada. Mbak. Ini buktinya ada, Mas. Mbak. Ada apa sih, Bu? Hah? Ada apa ini? Ya Mas kemana aja? Nggak pulang-pulang. Bu, dengar sekali lagi ya. Gue di sini numpang sama Roman karena gue bisnis. Alah, bohong kamu. Udah deh, lu taunya di rumah. Hah? Gue begini karena lo, tau gak lo? Karena gua. Gua kenapa, Mas? Bu, lu berpikir, kenapa gue harus begini? Hah? Semua ini karena lo. Karena lo gak punya turunan dari gua, tau gak lo? Hah? Astagfirullahaladzim. Pak Gopar nggak boleh kayak begitu dong. Mas, begini loh Mas, saya kronologi Mas. Mas jangan terlalu percaya sama ini Mas. Saya tahu Mas, saya suaminya Mas. Pak Gopar tuh di sini tuh sebagai suami Mbak Siti, nggak boleh kayak begitu dong. Walaupun Mbak Siti nggak bisa ngasih keturunan, Mas nggak boleh kayak begitu. Pergi ninggalin rumah berhari-hari nggak ngasih kabar. Tiba-tiba udah nikah siri sama orang lain nggak ngasih tahu juga sama istri. Nih Mas, Mbak ya. Mas jangan dulu satu pihak Mas. Mas harus tahu, saya juga, kenapa saya harus begini Mas? Oke, kita dengerin dari pihak Mas. Coba jelasin baik-baik sini biar Mbak Siti juga tahu. Coba. Nah, awal saya seperti ini, karena kelakuan dia nggak pernah berubah Mas. Dia istri saya, tapi kelakuannya masih kayak bocah Mas. Kelakuan gimana maksudnya? Kelakuannya tuh apa-apa harus saya, apa-apa harus saya. Dia seorang istri, Mas. Saya tuh apa-apa masak sendiri, Mas. Makan sendiri. Dia tuh bisa terima jadi, Mas. Dan saya nih, saya jelasin, Mas. Saya nikah sama Yulia karena saya izin sama dia. Dan dia ngizinin juga.
Insya Allah ngobrol baik-baik sama suami Mbak. Kita doain yang terbaik buat Mbak ya. Nah, Mas Bas, Yaudah. diantar ke mobil dulu ya. Mbak Oke, Siti. siap. Ya, anterin. Kasihan banget sih Mbak Siti. Ya, kalau menurut gue sih suaminya juga harusnya nggak kayak gitu perlakuannya. Suaminya nggak bisa dibilang salah karena dia udah minta izin sama Mbak Siti dan dikasih sama Mbak Siti. Iya, tadi sih Mbak Titi sebenarnya udah cerita sama gue sebenarnya. Dia cuma nggak pede karena nggak punya keturunan aja, akhirnya minta ngizinin suaminya kan. Iya benar, cuma perlakuan suaminya sama Mbak Siti juga nggak harusnya seperti itu. Iya. Harusnya malah bisa membimbing yang baik kan. Bukan yang malah nyuruh-nyuruh, ngomong kasar kayak begitu. Menurut gue sih salah satu permasalahannya adalah Mbak Siti tuh terlalu percaya sama orang pinter yang tadi dia bilang. Gimana ya, Bu? Kasian juga sih Mbak Siti, cuman ya. Ya udah yuk, kita balik kantor, kasihan Mbak Sitinya sendirian. Cuman sama Mas Bas. Jadi, yuk semua yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang sudah mengatur alam ini begitu teratur. Oleh karena itu, Allah adalah Al-Mudabbir yang mengatur semua alam ini sehingga kemudian berjalan. Bahkan bintang-bintang dan satelit dan sebagainya berjalan pada orbitnya. Ini adalah merupakan sesuatu yang harus kita sanjungkan hanya kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pula yang mengatur rezeki manusia, jodoh manusia. Sakiyun am sa'id, seorang itu akan menjadi seorang yang berbahagia atau menjadi seorang yang menderita. Allah juga yang sudah menetapkan itu. Nah, dalam hal ini terutama di dalam perjodohan dan pernikahan, saya ingin mengkoreksi ada satu kalimat yang sering orang ucapkan, sebelum janur kuning berdiri, maka seorang bisa saja mengambil pasangan hidup yang sebenarnya itu adalah sudah menjadi pasangan hidup orang lain. Di sini padahal ada pesan dari Nabi SAW, ada larangan tidak boleh seseorang melamar. Melamar siapa? Melamar orang yang sudah dilamar oleh saudaranya sendiri. Nah, ini adalah merupakan larangan dan ini adalah merupakan sesuatu yang haram di dalam agama Allah. Apabila seseorang sudah meminang orang, maka tertutup sudah untuk orang lain sampai kemudian orang yang meminang itu membenarkan dengan pernikahan, atau mungkin kalau memang terjadi ketidakcocokan kemudian mereka berpisah, dan setelah lepas baru ada kemungkinan orang lain bisa masuk meminang dan kemudian bisa menjalin hubungan yang lebih intens dan kemudian bahkan bisa menjadi atau berlangsung kepada pernikahan. Itu saja saudaraku, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.